Jadi hal ini membuat penggemar berpikir bahwa Taeyong secara tidak langsung mengatakan bahwa dia itu suka nih sama Yeri. Banyak orang yang curiga dengan simbol yang digunakan oleh Jungkook dan juga Lisa. Banyak yang berteori itu mengarah pada inisial Jungkook Manoban. Mata yang berada di tato Jungkook itu kayak benar-benar mirip banget. Annyeonghaseyo, Chungdul, Yusuf Kim Emida, welcome back to my YouTube channel. Sekali lagi, happy weekend buat kalian semua. Dan jangan lupa juga untuk berbahagia di weekend kali ini, oke? Nah, Cinggu, untuk hari ini kita akan membahas tentang rumor yang sempat heboh di kalangan para penggemar. Dan rumor ini juga kita nggak tahu ya apakah ini tuh benar atau enggak. Jadi, masih menjadi topik dibahas sehingga saat ini. Nah, sebelum kita bahas tentang hal itu bersama-sama, aku mohon dulu sama kalian, yuk bantu perkembangan channel aku dengan cara subscribe, bunyi loncengnya, serta jangan lupa juga buat like, comment, dan share kepada teman-teman yang lain. Dan berikut adalah informasi selengkapnya. Oke guys, untuk pertama kita akan mulai dulu membahas tentang rumor dari Yeri dan juga Taeyong. Kalian tahu nggak? Mereka itu sempat loh guys dirumorkan berkencan. Nah, sekedar untuk informasi saja, Yeri ini merupakan tumakne dari Red Velvet. Dia itu memulai debutnya pada tahun 2015. Sedangkan untuk Taeyong sendiri, dia ini merupakan leader dari NCT. Dan kalian tahu nggak? Sejak tahun 2018, Yeri dan Taeyong itu memang dirumorkan berkencan nih guys. Banyak yang menyebutkan bahwa mereka ini merupakan the couple dari SM Entertainment. Dan meskipun hal ini juga tidak pernah dibantah sih oleh SM Entertainment. Dan juga SM Entertainment tidak pernah mengklarifikasi bagaimana hubungan mereka. Jadi kita nggak tahu bagaimana kebenaran di balik semua itu. Nah, desas-desusnya itu pertama kali dimulai ketika nama Yeri dan juga Taeyong muncul bersama di mesin pencari Naver, membuat beberapa orang berspekulasi bahwa mungkin ada sesuatu antara Yeri dan juga Taeyong. Nah, bukti dugaan hubungan Yeri dan Taeyong kemudian mulai bermunculan. Diawali dengan Taeyong berfoto selfie dengan mencium cupcake. Habis itu Yeri juga berfoto seperti itu sambil membawa cupcake yang sejenis sama Taeyong. Dia juga mau mencium cupcake-nya. Jadi menurut penggemar ini tuh adalah teori yang kayaknya emang ada sesuatu deh di antara mereka. Tapi menurut aku teorinya kurang terlalu kuat lah ya. Karena menurut aku secara pribadi, setiap orang dapat berfoto dengan cupcake tersebut dan bahkan juga akan menunjukkan ekspresi yang serupa. Jadi emang kayak buktinya sih kurang kuat ya. Dan setelah itu nih Cinggu, penggemar juga mulai menggali melalui video masa lalu, foto dan apapun yang dapat membuktikan hubungan dari Yeri dan juga Taeyong. Seperti foto Taeyong selama era Fire Truck, di mana dia mengatakan bahwa dia akan menjadi petugas pemadam kebakaran yang meledakkan kekhawatiran dari penggemar. Dan sekitar waktu itu Yeri juga pernah mengatakan ingin menjadi petugas pemadam kebakaran juga. Nah lo, ini emang kayak mencurigakan banget sih. Kenapa Yeri tiba-tiba menjadi pemadam kebakaran? Apakah pengen menemani Taeyong? Nggak ya guys, bercanda, kidding. Fish. Taeyong juga menyebutkan bahwa dia ini menyukai Pokemon Wartortle yang merupakan evolusi dari Squirtle. Di antara penggemar Red Velvet itu pasti tahu ya bahwa Yeri ini dijuluki Yeri Bugi karena ia menyerupai Squirtle yang disebut Kobugi dalam bahasa Korea. Jadi hal ini membuat penggemar berpikir bahwa Taeyong secara tidak langsung mengatakan bahwa dia itu suka nih sama Yeri. Dan cukup beberapa orang juga mulai mengklaim bahwa foto yang ini, nah kalian tahu nggak, ini foto latar belakang dari HP Yeri, ini diisukan oleh banyak orang bahwa ini tuh adalah foto dari Taeyong. Meskipun kalau kita perhatikan secara jelas ya, kita juga nggak tahu ini emang foto Taeyong atau enggak, karena kayak nggak jelas banget gitu gambarnya. Fans juga mulai berpikir bahwa keduanya memiliki rasa sayang satu sama lain setelah Yeri memposting di Instagram dengan judul You Ung. Sejujurnya aku melihat padamu seperti ini. Jadi Cinggu dengan tulisan You, Ung, ini dinilai banyak orang, ini tuh namanya merujuk pada Taeyong. Karena Taeyong sendiri punya nama akhiran Yong, gitu. Dan bukti lain yang disebutkan oleh penggemar adalah termasuk paspor pasangan. Keduanya juga sering nongkrong dan menghabiskan waktu bersama, mengaku telah berpegangan tangan di depan umum dan semacamnya. Setelah bertahun-tahun, tampaknya keduanya juga hanyalah teman baik dan juga kolega saja. Sementara beberapa bukti lainnya hanyalah kebetulan semata. Dan guys, untuk para penggemar dari Red Velvet itu pasti tahu banget bahwa Yeri ini merupakan social butterfly, yaitu dapat berteman dan juga bergaul dengan siapapun karena dia memiliki sifatnya benar-benar humble banget dan disukai oleh banyak orang. Jadi heran kalau Yeri ini punya banyak sekali teman-teman dari kalangan idol K-pop dan juga bahkan artis Korea di sana. Dan untuk saat ini, sejauh yang aku tahu, baik Yeri dan juga Taeyong itu masih single deh. Untuk Taeyong sendiri belum ada loh guys rumor yang mengatakan bahwa dia itu berkencan dengan siapapun. Yeri juga demikian, rumor kencan tentang Yeri itu nggak ada sama sekali. Untuk saat ini, Yeri masih lajang dan juga tidak berkencan dengan siapapun di depan umum, dan dia juga tidak memiliki hubungan yang dikonfirmasi di masa lalu. Dan ketika mendengar tipe ideal, Yeri ini pernah mengatakan bahwa dia berharap untuk bertemu dengan seseorang yang berhati-hati dan juga lembut, punya ingatan yang bagus dan juga tidak terlalu sensitif. Dengan kata lain, Yeri ini menginginkan seseorang yang mirip dengannya dalam banyak hal. Dia juga menyebutkan bahwa aktor idealnya adalah Jo In Sung.
Nah, kira-kira kalau kalian sebagai penggemar Yeri dan juga Taeyong, setelah melihat bagaimana cerita mereka di masa lalu, apakah kalian tuh merasa kayak potek, sakit hati, khawatir, atau bagaimana? Langsung saja sampaikan di kolom komentar. Dan cinggu, kita akan ke topik yang kedua. Ini juga menjadi topik yang lagi heboh diperbincangkan oleh netizen. Dari kemarin, EPIP-ku isinya ini semua, oke? Apalagi kalau bukan Lisa dan juga Jungkook. Dari dulu, Lisa dan juga Jungkook itu selalu dirumorkan berkencan dan juga berkencan. Apa sih yang terjadi kali ini? Kenapa mereka itu dirumorin berkencan lagi? Nah, cinggu, kalian tahu nggak bahwa Lisa itu dalam lagu Lalisanya, ayamnya super hese banget. Nah, cinggu, kalian tahu nggak bahwa Lisa itu dalam koreografinya yang Lalisa itu kan punya LE. Jadi ternyata simbol LE ini pernah ditunjukkan oleh Jungkook dalam siaran langsung atau apa, aku nggak tahu lebih jelasnya kayak gimana. Tapi intinya Jungkook pernah menuliskan kayak gini, bukan menuliskan guys, tapi membentuk koreografi kayak gini. Nah, setahu aku ya, untuk Jungkook dan Lisa itu, baik Jungkook dan juga Lisa itu menggunakan kode tersebut dengan alasan yang berbeda. Untuk Lisa sendiri, dia menggunakan koreografi itu untuk mewakili namanya, yaitu Lalisa. Sedangkan untuk Jungkook sendiri, LE ini merujuk pada LA, tempat yang akan mereka kunjungi. Gitu guys. Dan cinggu, meskipun makna yang digunakan oleh kedua idol ini berbeda banget ya kan, banyak orang yang curiga dengan simbol yang digunakan oleh Jungkook dan juga Lisa. Banyak yang menduga bahwa Jungkook ini memberikan support kepada Lisa atas debut solonya dengan Lalisa, kayak gitu. Nah, kalau kalian sendiri gimana pendapatnya tentang hal yang satu ini? Langsung saja komen di kolom komentar. Dan cinggu, di sini aku akan mengambil sudut pandang dari seorang ARMY yang sangat penasaran banget bagaimana hubungan antara Lisa dan juga Jungkook yang belum pernah dikonfirmasi hingga saat ini. Kalian tuh pasti tahu bahwa dulunya ada rumor yang mengatakan bahwa Jungkook ini berkencan dengan seorang seniman tato, bener nggak? Namun hal itu telah dibantah oleh pihak agensi. Dan gak hanya agensi saja, tapi Mijo yang merupakan teman dari Jungkook angkat suara dan juga mengatakan bahwa dia tak punya hubungan apapun dengan Jungkook. Nah, salah seorang ARMY di Wattpad-nya itu menuliskan bahwa dia itu kayak heran gitu loh melihat apa yang telah dilakukan oleh Big Hit Entertainment. Nah, di saat Big Hit Entertainment itu melihat bahwa Jungkook dan juga Minjo dirumorkan berkencan, mereka itu gecep langsung membantah tentang rumor tersebut. Namun, kenapa Big Hit Entertainment ini tidak pernah mengkonfirmasi atau membantah hubungan dari Lisa dan juga Jungkook? Karena sebelumnya kalian tahu nggak bahwa Lisa dan juga Jungkook itu dinominasikan sebagai ship favorit di Nickelodeon. Terus yang buat dia kurang paham sama tindakan Big Hit itu apa sih? Ya udah, langsung aja ya aku bacain bagaimana opininya dia. Oke, di Wattpad-nya dia menuliskan kayak gini. Seperti yang kita tahu, Big Hit adalah agensi yang sangat baik dalam hal mengurus kegiatan idol mereka. Tapi di saat Jungkook dan juga Lisa dinominasikan, baik Big Hit atau YG itu sama-sama diam. Padahal, dengan Lisa dan juga Jungkook dinominasikan dalam favorit sheet, itu membuat dunia menjadi gempar. Baik Lisa dan juga Jungkook sama-sama dirugikan, mengingat penggemar mereka juga sama-sama besar, banyak. Dan baik dari Lisa dan juga penggemar dari Jungkook, itu ada beberapa dari mereka yang tidak terima kalau idol mereka dinominasikan sebagai favorit ship. Lantas, kenapa sih agensinya diam? Kenapa mereka itu tidak mengkonfirmasi atau melakukan tindakan yang sama seperti apa yang dilakukan kepada rumor tentang Jungkook dan juga Mijo? Kenapa mereka itu tidak pernah angkat suara tentang rumor di balik Lisa dan juga Jungkook? Well, itu adalah opini dari seorang penggemar, dan di sini aku akan bantu jawab. Jadi kayak gini guys. Nah, kalau Jungkook sama Mijo, itu kan media dengan terang-terangan mengatakan bahwa oh, Mijo sama Jungkook itu dirumorkan berkencan, apalagi Jungkook ini terlihat memeluknya dari belakang kayak gitu. Jadi cinggu, kalau Big Hit tidak mengambil tindakan secara tegas pada saat itu, of course permasalahan ini makin lama itu terus berlarut dan juga berlarut dan nggak ada penyelesaian. Jadi ini yang membuat agensi harus mengambil tindakan yang gercep. Nah, berbeda lagi kalau Lisa sama Jungkook. Nah, Lisa dan Jungkook emang kita tahu sih mereka itu dinominasikan di KCA atau Nickelodeon. Nah, di sana mereka itu dinominasikan sebagai favorit ship. Namun cinggu, konteksnya kan beda. Ini adalah favorit ship. Ngerti nggak? Ship itu apa? Dalam dunia K-pop, shipper adalah mereka yang memasangkan idol mereka dalam satu hubungan yang romantis. Shipping adalah budaya populer dalam fandom K-pop. Mereka juga memasangkan idol, baik dengan idol dari band lain ataupun dalam satu band yang sama. Dan mengenai shipmanship ini bukan hanya terjadi di kalangan penggemar K-pop saja, tapi kalau kalian lihat di kalangan penggemar-penggemar yang lain, terutama di sinetron Indonesia, habis itu juga di grup-grup yang di luar sana yang kayak Western, itu kan banyak juga yang men-shipkan idol mereka dengan idol yang lain. Jadi cinggu, yang buat Lisa dan juga Jungkook masuk nominasi kan kalian juga, karena kalian itu banyak sekali men-shipkan mereka. Di TikTok, di YouTube, dan juga di berbagai platform lain, itu sudah banyak banget dari kalian yang telah memasangkan mereka. Mulai dari
saat mereka bertemu berpapasan sedikit itu dibuat kayak drama banget. Jadi nggak heran kalau mereka itu dinominasikan sebagai favorit ship karena banyak dari kalian yang memang memfavoritkan mereka. Tapi Cinggu aneh juga sih, kalian tuh nggak? Ternyata orang-orang yang dinominasikan di dalam favorit ship itu ternyata pasangan beneran. Lisa dan juga Jungkook kan cuman kayak fantasi doang. Nggak percaya? Oke, langsung aja kita cek ya. Mulai dari Camila Mendes dan juga Charles. Untuk Camila dan juga Charles, mereka itu diketahui berkencan selama sekitar 1 tahun sebelum mereka itu putus pada akhir tahun 2019. Tapi setelah aku baca-baca, rumor mengatakan mereka itu telah CLBK. Nggak tahu sih sampai sekarang mereka itu masih dating atau enggak. Lalu kita akan lanjut ke pasangan yang kedua di nominasi itu. Ini ada Juan Pazurita dan juga Carmela Rose. Dan Cinggu untuk yang Aristoteles sama couple-nya yang ini, aku nggak tahu mereka itu benar-benar berkencan di dunia nyata atau enggak. Karena setelah aku cek, mereka ini ternyata couple di dalam sebuah drama. Dan yang membuat penggemar makin curiga adalah tentang teori tato dari Jungkook. Nah, di jari Jungkook itu kan ada tulisan ARMY ya. A tanpa garis itu sebenarnya merujuk pada V aka Taehyung. Nah, huruf R dan juga M itu merujuk pada RM aka Namjoon. Huruf Y itu untuk Yoongi. Dan di atas tulisan ARMY ada huruf J yang merujuk pada Jungkook, Jimin, Jin, dan juga Taehyung. Lalu anehnya di mana sih? Yang pertama adalah untuk nama RM yang mendapatkan 2 huruf sekaligus, sedangkan yang lain hanya 1 saja. Lalu untuk huruf J yang ditulis di atas huruf M. Kenapa sih nggak di atas huruf yang lain aja? Banyak yang berteori itu mengarah pada inisial Jungkook Manoban. Dan jangan lupa juga dengan teori lengan dari Jungkook. Di sana kan ada gambar mata nih guys. Dan banyak yang menilai bahwa mata tersebut merujuk pada mata dari Lisa. Karena Cinggu setelah dicocokkan oleh penggemar, ternyata mata dari Lisa sama mata yang berada di tato Jungkook itu kayak benar-benar mirip banget. Jadi dikarenakan teori mata ini, banyak sekali yang percaya bahwa mereka ini memang benar-benar hubungan di dunia nyata. Nggak tahu sih kalau kalian mikirnya kayak gimana. Namun Cinggu meskipun banyak penggemar yang nge-shipin mereka, tapi nggak semua dari penggemar yang suka dengan pasangan tersebut. Ada beberapa dari mereka yang tidak suka jika mereka ini berkencan dalam dunia nyata. Tapi ada juga yang mendukung hubungan mereka kalau mereka itu memang benar-benar berkencan. Dan menurut aku ini emang hal yang sangat biasa terjadi di dunia yang seperti ini. Kalian tuh pasti tahu bahwa penggemar itu merasa bahwa mereka itu telah memberikan segalanya untuk seorang idol. Mereka juga telah menghabiskan uangnya untuk para idol untuk mendukung mereka. Jadi mereka itu sebagian nih, nggak semua sih, sebagian itu merasa bahwa oh aku telah ngasih kamu ini, aku telah ngasih kamu itu, aku udah dukung kamu selama ini, kamu nggak boleh sama lain, kamu itu bolehnya sama aku doang. Kalau kamu nggak sama aku, kamu itu nggak boleh sama yang lain. Alias dia itu harus menyendiri selamanya. Ada yang berpendapat seperti itu. Tapi ada juga dari para penggemar yang berharap semoga idol mereka itu dapat bahagia dengan pasangan mereka. Apakah itu sudah dipublikasikan ataupun dirahasiakan oleh kedua pasangan tersebut. Dan Cinggu, kalian tahu nggak, penggemar-penggemar yang tidak suka dengan pasangan ini itu telah memberikan komentar-komentar yang buruk baik pada Lisa dan juga Jungkook. Tapi seperti yang kalian tahu bahwa orang yang akan mendapatkan banyak sekali hate comment tentu adalah dari pihak wanita. Dimanapun, apapun yang terjadi pasti yang mendapatkan banyak sekali kritikan adalah pihak wanitanya. Coba deh kalian lihat kasusnya pelakor. Kalau ada kasus pelakor yang paling disalahin siapa? Ceweknya yang paling disalahin, cowoknya nggak terlalu disalahin, palingan cuman ya gitu-gitu doang, tapi habis itu hilang. Yang paling banyak disalahin sampai sekarang itu pasti ceweknya, sedangkan cowoknya ya begitu deh. Sama juga dengan hal yang satu ini, mereka dirumorkan berkencan, Lisanya yang menjadi korban. Lisa menjadi korban dikarenakan banyak sekali yang body shaming sama dia. Dan hal ini yang membuat banyak penggemar dari Lisa itu tidak terima dengan body shaming yang telah diberikan kepada Lisa Blackpink. Dan setelah aku lihat juga di FYP ku akhir-akhir ini, banyak sekali yang mengkritik dan juga menyindir orang-orang yang telah membody shamingkan Lisa dikarenakan Lisa ini dipasangkan dengan Jungkook dalam teori percipraan mereka. Gitu sih Cinggu. Emang agak bahaya juga sih kalau body shaming, karena body shaming menurut aku adalah sesuatu yang tidak bisa kita anggap sepele. Aku aja kalau di body shaming sama orang itu ngebuat aku kayak jadi galau banget loh guys, serius. Apalagi Lisa ini terus mendapatkan body shaming, dapatin rasisme juga banyak banget sih yang terjadi sama Lisa. By the way, keep waiting for Lisa. Oke Cinggu, itu adalah rumor yang sempat heboh di kalangan penggemar. Dan Cinggu, buat kalian yang pengen request tentang topik yang akan kita bahas selanjutnya itu tentang apa, langsung aja nanti ya direct message aku di Instagram. Aku tunggu ya. Dan Cinggu, sekali aja untuk hari ini aku mohon maaf sekali lagi kalau ada kesalahan baik dalam ucapan, sikap, tindakan dan sebagainya. I'm so sorry. Dan mungkin ada kesalahan informasi, jangan suka-suka untuk koreksi aku dengan cara komen di bawah. See you next time di video berikutnya. Thanks for watching. Annyeong, 감사합니다. Goodbye.